Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada kali ini saya Muhammad Arum Jihad Kohar dari Universitas Islam Negeri Samarinda, Sultan Haji Muhammad Idris di Samarinda, akan membahas tentang administrasi dan supervisi untuk mengumpul tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi. Langsung saja kita membahas sedikit tentang latar belakang tentang pendidikan merupakan sistem kerja yang saling terkait antara komponen yang satu dengan lainnya. Nah, bila selama ini guru selalu menjadi sorotan sekaligus jadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang, sebenarnya masih ada komponen lainnya yang harus diberdayakan dalam aplikasi pendidikan di lapis bawah, yaitu peran kepala sekolah dan kinerja guru dalam mengabdikan dirinya sebagai pemecahannya, sehingga tidaklah mengherankan jika hampir setiap bangsa telah menempatkan masalah pendidikan dalam suatu tempat yang utama. Namun demikian upaya untuk melaksanakan pencapaian, yakni mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, hal itu harus diikuti dengan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan serta teruji kebenarannya, hingga prinsip-prinsip itu pun kiranya akan mendasari pemecahan masalah baik dalam hal kebijakannya yang akan tercermin dalam perencanaan pendidikan atau dalam perencanaan kurikulum, maupun dalam hal-hal yang lebih operasional yang dapat kita tinjau di sekolah atau di kelas sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan secara formal. Nah, lanjut, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan adalah tantangan yang paling penting dalam pembangunan pendidikan. Sentralisasi dalam manajemen atau pengelolaan pendidikan telah menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pendidikan daerah masing-masing. Salah satu sarana terpenting dalam pendidikan adalah sekolah. Nah, guru sebagai tenaga pengajar merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Lanjut lagi, potensi sumber daya guru harus terus berkembang. Mengapa? Agar dapat melaksanakan fungsinya secara profesional. Oleh karena itu diperlukanlah supervisi pendidikan untuk mengawasi dan memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, seorang supervisor membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademik, bukan masalah fisik material semata. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dengan pengawasan mutu pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan dan memfasilitasi kepala sekolah agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi pendidikan ialah keseluruhan proses kerjasama baik dua orang atau lebih dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya kita sebagai mahasiswa atau calon guru dalam mempelajari administrasi pendidikan itu ialah: pertama,
kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib. Sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Lanjut, yang kedua, pentingnya kita dapat mengetahui bagaimana proses-proses berjalannya suatu administrasi pendidikan yang sebenarnya harus dilakukan sebagai seorang pendidik, karena dalam administrasi pendidikan itu tidak hanya membahas tentang mencatat keuangan, melainkan bagaimana kita dapat melaksanakan proses organisasi itu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan kita termotivasi untuk memberi sesuatu yang berbeda, yang mengarah pada proses perbaikan dalam dunia pendidikan setelah kita mempelajari administrasi pendidikan ini. Karena seorang guru selain menjadi pelaksana administrasi pendidikan, juga bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Jadi, administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dalam yang saya terangkan, pada intinya pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang lingkup pembicaraan tentang administrasi. Itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cangkupannya, makin banyak terlihat dan makin kompleks permasalahannya. Sedangkan supervisi pendidikan suatu aktivitas pembinaan yang terencana yang berorientasi kepada guru dan pegawai sekolah secara efektif. Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Dan fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepada semua pihak yang berhubungan dengannya. Mungkin sedikit pembahasan tentang administrasi dan supervisi pendidikan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.